Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubali Malsa dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang takhali, tahali, dan tajali. Sebelum masuk ke materi, mari kita perkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama dengan Syariful Komar, dan yang kedua Himatu Sofia, yang ketiga dengan saya sendiri Hubali Malsa, dan yang terakhir Putra Andriansa. Langsung saja, mari kita masuk ke materi. Takhali adalah langkah utama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhali adalah upaya untuk membebaskan diri dari keadaan pikiran dan etika yang mengerikan. Salah satu etika hina yang menyebabkan sebagian dari etika hina. Menurut Muhammad Hamdani Bakron Az-Zaki, takhali merupakan tata cara pengosongan diri dari bekasan kedurhakaan serta pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur melaksanakan pertaubatan yang sebetulnya. Contoh sikap atau perbuatan yang menerapkan takhali dalam kehidupan. Takhali berarti menghindari sifat tercela. Seseorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus merubah sikap dan sifat perilaku yang tercela menjadi sikap dan sifat yang lebih baik, sehingga bisa mengalihkan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhali merupakan filosofi terberat, oleh karena itu kita harus menghindari sifat-sifat kemaksiatan seperti yang pertama, hanya mencintai dunia. Yang kedua, tamak adalah hati yang rakus terhadap dunia. Yang ketiga, ujub adalah mengherankan dalam batin. Yang keempat, riya atau pamer. Yang kelima, takabur atau sombong. Yang keenam, hasud. Dan yang ketujuh, sum'ah. Tahali. Setelah melalui tahap pembersihan diri dari semua kualitas mental dan perilaku yang tidak wajib dapat dilalui, pengarahan tenaga harus dilanjutkan ke pengaturan saat yang disebut tahali. Untuk lebih spesifik, mengisi diri sendiri dengan kualitas terpuji dengan bersikap hormat secara fisik dan rasional. Sehabis pembersihan ataupun pengosongan diri dari seluruh watak serta perilaku mental tidak baik atau tahali bisa dilalui, hingga langkah berikutnya merupakan tahali, ialah mengisi serta menghiasi diri dengan seluruh watak, perilaku dan perbuatan yang baik, berupaya supaya dalam tiap gerakan sikap senantiasa berjalan di atas syarat agama. Bagi sufi, pengisian diri dengan perbuatan baik sehabis dikosongkan wajib lekas dilaksanakan, sebab bila sesuatu kerutinan baru hingga kekosongan itu hendak dapat memunculkan prestasi. Sikap mental dan kegiatan mulia yang harus ditanamkan dalam hati dalam rangka untuk menjadi manusia yang dapat berhubungan dengan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu taubat. Taubat merupakan rasa penyesalan yang serius dalam hati serta diiringi dengan permohonan ampun dan meninggalkan seluruh perbuatan yang bisa memunculkan dosa, sehingga cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang terdapat dalam ingatan serta jiwanya. Taubat adalah kembali ke jalan yang benar yang diridhoi Allah setelah seorang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua yaitu cemas dan harap. Cemas serta harap artinya yakni suatu perasaan khawatir yang mencuat sebab banyak berbuat salah serta kerap lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebab menyadari kekurangan sempurnaan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga timbullah rasa khawatir serta takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak murka kepadanya. Yang ketiga yaitu al-sud. Al-sud artinya yakni perilaku membebaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Karena itu harus pasrah dan rela menerima dan memadakan saja akan rezeki yang ia terima dari Tuhan. Caranya dengan mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk tergantung pada kelezatan duniawi. Yang keempat yaitu al-faqr. Al-faqr menyiratkan tidak meminta lebih dari apa yang dia miliki sekarang, dipenuhi dengan apa yang dia miliki sekarang, jika dia tidak meminta sesuatu yang lain meskipun dia masih miskin. Dengan demikian, sesungguhnya al-faqr ini merupakan rangkaian saat sebelum al-sud. Yang kelima yaitu as-sabru. Toleransi atau ketekunan oleh para sufi disinggung sebagai kondisi jiwa yang kokoh, khas dan mantap dalam posisi seseorang. Jiwanya tidak goyah, posisinya tidak lelah sesulit apapun tantangan yang dia alami. Ia teguh dan tidak tahu untuk menyerah, karena semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang meliputi ujian. Sebab itu, bagi sufi, tabah merupakan sesuatu perilaku mental yang sangat fundamental dalam usaha menggapai tujuan hidupnya.
Selanjutnya yaitu ridho. Perilaku mental ridho ialah kelanjutan dari rasa cinta ataupun perpaduan dari perilaku mahabbah serta tabah. Ridho memiliki makna menerima dengan luas dada serta membuka hati segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menoleransi dan mengamalkan pengaturan agama atau berkenan dengan masalah takdirnya. Ridho berbeda dengan sikap fatalis. Perbedaannya ialah kalau ridho adalah rela menerima setiap kondisi yang dialami timbul sesudah kejadian itu terjadi. Ini berarti bahwa sebelum kejadian itu terjadi, dia tetap berusaha dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu al-muqarrabah. Seorang kandidat sufi sejak awal sudah diajarkan bahwa dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh aktivitas hidupnya harus ditunjukkan untuk dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami bahwa tahali merupakan tahapan bagi seorang salik dalam pencarian spiritualnya, yang mana orientasinya mengisi dengan perbuatan terpuji sehingga memiliki akhlak mulia dan berkepribadian yang tangguh untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat menjadikan manusia yang sempurna di mana dirinya akan selalu mengisi kesehariannya dengan hal positif. Tajali artinya pencerahan atau penyingkapan. Tajali merupakan tersingkapnya tirai penyekap alam gaib atau proses penerangan diri nur gaib sebagai hasil dari meditasi. Setelah tahali dan tahali dilalui, maka sampailah pada tajali atau mengkoneksikan diri dengan Allah. Di sini manusia bisa mencapai derajat insan kamil saat ia benar merasakan nikmat dari suluknya. Hamdani Bakron Az-Zaki mengatakan bahwa terjemahan tajali secara khusus lahir atau berkembangnya kehadiran yang tidak terpakai dari orang-orang adalah aktivitas, perkara, perilaku dan perkembangan modern, bangsawan dan status modern, kualitas dan karakteristik modern, dan substansi diri tidak digunakan. Karena itu dikatakan dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebagian teori yang diajarkan sufi antara lain. Yang pertama, munajat. Secara simpel kata ini memiliki makna melaparkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kegiatan yang dicoba. Kedua, zikrul maut, salah satu yang senantiasa diulang serta diingatkan oleh Al-Quran merupakan kematian yang tentu hendak menemui manusia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Kesimpulan di sini, kesimpulan langkah pertama yang harus ditempuh oleh para sufi adalah takhali. Takhali artinya membebaskan diri dari perilaku ketergantungan. Ini artinya mengosongkan ketergantungan pada kesenangan duniawi dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha menghilangkan dorongan hawa nafsu gitu. Karena hawa nafsu seperti itulah yang utama gitu, pemicu karakter. Tidak baik dalam hal menanamkan rasa benci terhadap kelezatan duniawi. Melenyapkan dorongan hawa nafsu itu harus gitu. Soalnya bahaya gitu kan, akan menimbulkan kemaksiatan. Lalu hawa nafsu itu kita ikuti terus gitu. Dan habis itu gitu kan, habis pembersihan ataupun pengosongan diri dari seluruh watak yang ada di kita gitu kan, sifat-sifat tercela gitu misalnya. Jadi setelah itu takhali gitu kan. Takhali ini tahali. Setelah takhali itu tahali itu intinya mengisi gitu kan, mengisi dari hal-hal yang sifat tercela yang udah kita kosongkan gitu, habis itu diisi gitu. Jadi oke, saya baca aja. Setelah takhali gitu kan, setelah takhali dilalui hingga langkah berikutnya merupakan tahali, ialah mengisi serta menghiasi diri dengan seluruh watak, perilaku dan perbuatan yang baik, berupaya tiap gerakan sikap senantiasa berjalan di atas syarat agama gitu. Menurut sufi, pengisian diri dengan perbuatan baik setelah dikosongkan itu harus segera dilaksanakan, karena jika suatu kebiasaan baru gitu kan, maka kekosongan itu akan bisa menimbulkan frustasi kalau tidak cepat-cepat diisi gitu. Anggap
anggap air 2 kola gitu kan, air 2 kola yang ada di kamar mandi, air itu najis gitu kan, 2 kola itu najis. Setelah itu dikosongkan gitu kan, habis dikosongkan kan kita isi dengan air-air yang suci gitu. Oke, akan saya baca aja soalnya ada kelanjutannya. Dalam rangka pemantapan serta pendalaman modul yang sudah dilalui pada fase tahali gitu kan. Setelah fase tahali itu hingga rangkaian pembelajaran itu disempurnakan pada fase tajalli. Dan setelah kita mengisi air yang udah 2 kolam itu, kita lanjutkan ke tajalli gitu kan, disempurnakan ke tajalli, dimanfaatkan, disempurnakan lagi gitu. Kata ini berarti terungkapnya nur gaib untuk hati. Para sufi sependapat kalau buat menggapai tingkatan peluang kesucian jiwa itu cuma dengan satu jalur, yaitu cinta kepada Allah. Setelah kita isi, kita manfaatkan gitu kan, dan menggunakan disempurnakan oleh tajalli ini kepada Allah serta memperdalam rasa kecintaan itu. Dengan kesucian jiwa ini berulah hendak terbuka jalur buat menggapai Tuhan. Tanpa jalur tidak terdapat mungkin tercapainya tujuan itu, serta perbuatan yang dicoba tidak dikira perbuatan yang baik. Nah itu tadi, anggap ibarat air 2 kola itu tadi, kalau pemahaman saya ibarat air 2 kola itu saya itu najis. Setelah najis itu kita isi gitu kan, kita kosongkan. Ini kita kosongkan, setelah kita kosongkan kan kita isi gitu loh dengan air yang suci. Kan kalau udah setelah kita isi dengan air suci kan kita manfaatkan gitu, kita sempurnakan lagi. Ya kita buat wudhu gitu kan, kita buat mandi besar gitu kan. Jadi ini ibarat air, pas kita bayangin gitu kalau ke kita sendiri gitu kan, setelah kita banyak sifat-sifat maksiat gitu kan, jadi kita kosongkan. Setelah kita kosongkan, kita isi gitu. Setelah kita isi, kita manfaatkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.